sabi'ihim, binatang yang disembelih di hari ke-7 kelahiran si cabang bayi. Wa yudhabu 'anil gulami syatani, dan disembelihkan 2 ekor kambing buat anak laki-laki. Wa yudhabu 'anil jariyati syatun, dan disembelihkan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Syatun maknanya kambing. Orang kita Betawi biasanya pakai jadi sate. Ada satenya nggak kira-kira? Udah Allah mudah-mudahan. Wa yadbahuha bihulwin, dan hendaknya dimasaknya sedikit manis. Tafa'ul ulama, sebab berharap ini anak mudah-mudahan besok senyumnya wajahnya manis. Sebab tempo-tempo ada orang masak daging akekah digoreng asem, begitu gede mukanya asem aja dilihatnya. Wala yuksaru azmuha, dan jangan dihancurin tulang belulangnya, biar tafaul ini anak tumbuh dewasa gagah. Hadirin jamaah sekalian, karena anak investasi terbesar dalam hidup ini. Ulama membagi menjadi 4 anak itu. Ada anak yang dikatakan man barra inda hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Ada anak yang ketika orang tuanya masih hidup dia bakti, orang tuanya udah meninggal masih bakti juga, maka itu kata ulama itu anak dikatakan fahuwa waladun saleh, itu anak-anak soleh. Ada anak yang kedua yang dikatakan wa man aqqa inda hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun barun. Ada anak yang ketika orang tuanya masih hidup dia nggak perlu, bahkan seringkali orang tuanya menyucurkan air mata karena tidak sedap melihat tingkah laku dan akhlaknya. Begitu orang tuanya meninggal dia baru nyesel. Anak yang model begini dikatakan bahwa waladun barun, ini anak masih bakti sekalipun masih hidup dia nggak perlu. Begitu dia meninggal dia baru nyesel. Dia baru mau kirimin doa buat orang tuanya. Ada yang ketiga yang dikatakan wa man barra inda hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima bahwa waladun akun. Ada anak yang ketika masih hidup kedua orang tuanya baiknya bukan main. Emang apa dia baik? Apalagi yang mohon maaf, dia orang codet banyak yang dapat gusuran pinggir kali. Kalau dia nggak baik sama orang tuanya terang nggak dapat. Ini bukan nyindir, emang gue sengajain. Masih ada orang tuanya dia perlu. Begitu orang tuanya udah meninggal ketahuan sifat aslinya, maka kata ulama bahwa waladun akun, itu anak-anak durhaka. Jadi yang dinilai bukan masih hidup, hadirin. Begitu orang tua udah meninggal, berapa banyak kuburan di Kober yang ratah dengan tanah lantaran anaknya, familinya handai tolannya nggak lagi ziarahin. Dan ada anak yang keempat yang dikatakan oleh ulama wa man aqqa inda hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Siapa orang yang ketika masih hidup kedua orang tuanya dia nggak perlu, dia durhaka. Udah meninggal juga masih nggak perlu. Anak semacam ini dikatakan fahuwa waladun saleh. Ini anak-anak saleh bukan soleh. Allahu yarhamu alim Syafi'i Azami ketika Al-Fakir ngaji dengan beliau memaknai makna toleh itu anak yang nggak pernah diharapkan kelahirannya oleh manusia sedunia. Bukan sekampung, sedunia nggak berharap tuh anak model begitu lahir. Kalau kata orang condet duluan, babak-babak kita bilangnya anak sialan, dangkalan sialan di manusia. Maka dari itu hadirin sekalian, boleh jadi Nabi suruh muru auladakum bisalah. Ajarin anak kalian untuk mendirikan salat. Wahum abna'u sab'in sinin, ketika usianya 7 tahun. Wadribu 'alaiha, pukul kalau dia tinggalin tuh salat. Wahum abna'u 10, ketika usianya 10 tahun. Karena hadirin sekalian, mencetak anak untuk menjadikan salat itu menjadi kewajiban itu nggak mudah. Mendingan kita capek ketika anak kita masih kecil. Ntar kalau udah biasa salat nggak pakai disuruh. Bulan puasa kita dididik tuh, Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Setiap malam nggak kurangin 31 rakaat kita sholat. Survei membuktikan ketika sholat isya azan berkumandang, kita datang ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, kita sholat 2 rakaat qobliyah isya namanya. Habis itu kita sholat isya 4 rakaat 6, ba'diyahnya 2.
8. Tarawehnya 20. Berapa udah? 28. Witirnya 3. 31 setiap malam bulan Ramadan nggak ngurangin itu. Tuh kira-kira keluar Ramadan sekarang ini 31 rakaat kemana itu? Asal bisa diganti dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya hadirin sekalian. Maka seekor monyet pernah mengatakan, Alhamdulillah khalaqtani qirdan wala kalban. Alhamdulillah ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor monyet, bukan seekor anjing. Oh kenapa? Monyet bersyukur. Oh ternyata monyet bisa ngibur orang. Buktinya mana tuh? Kita kalau ngeliat topeng monyet mau senyum aja. Soalnya monyet masih ada manfaatnya. Anjing juga bersyukur, kata anjing, Alhamdulillah khalaqtani kalban wala khinzira. Ya Allah, Alhamdulillah kau ciptakan aku sebagai seekor anjing bukan babi. Ternyata anjing juga bersyukur. Belum lama di Amerika terjadi kasus besar perampokan dan pembunuhan. Dapat diketahui siapa pelaku pembunuhnya oleh seekor anjing. Dengan menemukan jas daripada kancing yang jatuh di rumah itu, anjing masih memberikan manfaat. Babi juga bersyukur, kata babi, Alhamdulillah khalaqtani khinziran wala tarikus salat. Ya Allah, Alhamdulillah kau ciptakan aku sebagai seekor babi, bukan orang yang meninggalkan salat. Jadi orang yang meninggalkan salat lebih jelek daripada seekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.